Banyak warga didenda PLN karena meteran listrik. YLKI, posisi konsumen lemah karena tak punya pilihan. Kepala Bidang Pengaduan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI, Rio Priambodo, menyoroti lemahnya posisi konsumen dalam banyaknya kasus warga didenda PLN akibat masalah meteran listrik. Baru-baru ini ada seorang warga Cengkareng yang berinisial AS, umur 66 tahun, dipaksa membayar denda sebesar 33 juta karena dituding menggunakan meteran palsu. Padahal, menurut AS, meteran itu sudah dipasang oleh petugas resmi dari PLS sejak tahun 2016 lalu. Posisi konsumen yang dituduh dalam kasus ini lemah. Pembuktiannya pun sulit karena penggantian meteran tersebut sudah terjadi beberapa tahun silam. PLN pasang sendiri, PLN cek sendiri, lalu kemudian PLN tentukan sendiri apakah meteran itu melanggar peraturan atau tidak. Karena itu, maka posisi konsumen lemah. PLN kan single perusahaan, konsumen nggak ada pilihan lain. Sebagaimana dituturkan oleh Rio, bahwa YLKI selama ini kerap mendapati aduan serupa dari konsumen PLN yang didenda akibat masalah meteran listrik. Menurut dia, posisi konsumen lemah karena tidak ada alternatif lain untuk pindah ke perusahaan penyedia listrik lain. Ia juga menilai proses pembuktian meteran asli atau palsu sangat bias karena dilakukan oleh PLN sendiri. Menurut Rio, harusnya ada pihak ketiga yang netral untuk menentukan siapa yang bersalah dalam kasus ini. Dalam proses pembuktiannya tidak ada membawa pihak ketiga. Tidak transparan. Itu yang sering dilakukan oleh PLN dan itu yang sering dikeluhkan oleh para konsumen. Ternyata yang mengecek meteran itu asli atau tidaknya adalah petugas PLN sendiri. Kita nggak tahu di sana bagaimana ceritanya. Karena begitu mereka curigai, kemudian itu meteran langsung dibungkus dan diangkut ke kantor PLN. Kemudian setelah itu mereka investigasi sendiri, lalu kemudian tentukan sendiri hasilnya bagaimana. Terus hasil meterannya itu ada indikasi pengaturan dan sebagainya. Itu kita tidak pernah tahu. Tiba-tiba saja PLN menyatakan bahwa nasabah atau pelanggan didenda karena telah melakukan pelanggaran. Padahal tidak selalu konsumen PLN itu yang melakukan kesalahan. Contoh seperti ini para teman-teman dan pemirsa YouTube atau akun TikTok saya. Dulu saya pernah didenda, ketika itu dulu saya masih mengontrak, kami masih baru berumah tangga, kami menempati sebuah rumah yang katakanlah rumahnya sederhana. Dan mungkin bekas kantor yang pernah dipakai oleh sebuah perusahaan kecil atau industri rumah tangga mungkin. Setelah beberapa bulan kami menempati rumah tersebut, tiba-tiba petugas PLN datang, lalu kemudian mengecek meteran listrik kami. Pembayarannya memang terbilang murah pada saat itu. Tetapi petugas PLN ini langsung saja mengangkut meteran tersebut lalu membawa ke kantor. Kemudian kami disuruh ke kantor. Waktu itu sudah jam 3 sore. Hingga sampai jam 6 sore, jam 7 sore belum clear-clear juga. Dan mereka mengatakan bahwa saya harus bertanggung jawab atas hal tersebut. Mana saya tahu, ya kan? Meteran sudah di situ sebelum kami datang, sebelum kami mengontrak rumah tersebut. Dan kami dipaksa untuk membayar denda sekian. Kalau tidak, maka meteran tidak akan dipasang. Nah, inilah yang mungkin dikatakan oleh Pak Rio tadi, kami tidak bisa mengajukan atau mengalihkan sumber listrik kami ke perusahaan lain karena satu-satunya yang menguasai listrik di negara ini hanyalah PLN. Nah, miriplah seperti ini cerita ini ya. Sebagaimana diberitakan sebelumnya bahwa PLN memberikan sanksi denda sebesar 33 juta kepada AS karena diduga menggunakan kilowatt per hour atau meteran dengan meteran palsu atau segel palsu. Nah, hal-hal seperti ini sering sekali terjadi mungkin di masyarakat. Temuan itu kemudian diperiksa lebih lanjut melalui pengujian di laboratorium dan turut disaksikan oleh sang pelanggan. Dari hasil pemeriksaan di laboratorium tersebut, ternyata didapatlah kesimpulan bahwa terdapat pelanggaran yaitu mempengaruhi kilowatt meter yang merupakan milik PLN.
Pihak PLN mengatakan bahwa pelanggan berinisial AS itu telah mengganti kilowatt meter pada 2016 tanpa melalui PLN. Bapak AS sendiri menyuruh orang lain untuk bikin meteran sendiri di tahun 2016 tanpa lewat PLN. Berarti kan ini murni kesalahan pelanggan, kata petugas PLN. Di sisi lain, AS mengatakan bahwa penggantian kilowatt meter tersebut atau meteran listrik tersebut sudah dilakukan secara langsung oleh petugas PLN pada 2016 lalu. Tahun 2016 kami mengganti meteran listrik yang sebelumnya menggunakan meteran piringan menjadi meteran digital, katanya saat dikonfirmasi. Ketika penggantian berlangsung, AS mengungkapkan seluruh prosesnya dilakukan oleh tim PLN. Hal itu dipastikan AS karena saat pemasangan ia sempat bertanya dan menginformasi seorang petugas yang bernama Taufik. Taufik merupakan petugas pencatat meteran listrik yang keliling setiap bulan di perumahan Citra Garden. Kebetulan saya kenal dengan salah satu petugas pencatat meteran itu, namanya Taufik. Dan saya konfirmasi ke dia apakah betul petugas yang datang adalah petugas PLN. Lalu dia menjawab, "Betul Pak, nggak usah khawatir." Meski keberatan dengan denda itu, AS pun terpaksa membayarnya karena listrik rumahnya diputus kalau tidak bayar. Nah, ini mirip seperti yang kami alami ketika tahun 2015 yang lalu ya. Dan AS pun terpaksa harus membayarnya dengan nego hingga 30% dari total denda itu pada 13 Oktober 2023 lalu. Nah, inilah yang mungkin sering terjadi di seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang mengeluhkan akan pelayanan PLN. Belum lagi yang lain-lain seperti kabel-kabel yang tidak beraturan yang sembraut, tiang listrik yang sembarangan diletakkan di mana, dan lain-lain sebagainya. Semoga ke depannya pemerintah memberikan perhatian akan hal-hal seperti ini sehingga hal-hal seperti ini bisa dikontrol atau diatur oleh pemerintah, dan bagi nasabah atau konsumen yang merasa dirugikan bisa diminimalisir atau bisa didengarkan oleh pemerintah sehingga PLN membenahi prosedur dan kinerja mereka dalam melayani konsumen. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.